قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita dalam kitab ini terakhir kita menyebutkan tentang hukmu talabil ilmi dan pada malam hari ini kita sebutkan al-asbab al-mu'inah ala talabi al-ilm, ya, perkara-perkara yang membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Hal-hal ini adalah merupakan sebab seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami ilmu. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yang pertama adalah at-taqwa. Dan masalah takwa ini adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan para salafus saleh. Mereka saling berwasiat di antara mereka. Perkara yang juga Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan ini kepada hamba-hambanya, minal awwalina wal akhirin, orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum kalian
dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan jika kalian kufur kepada Allah, tidak bertakwa kepadanya, tidak beriman kepadanya, maka ya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha terpuji. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ini ayat 131 menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Justru sebaliknya, kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kufurnya semua manusia itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya maha kaya. Ya. 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 Sehingga sedikit pun Allah Subhanahu wa taala itu tidak dirugikan. Kita mau kufur, Allah tidak rugi. Kita mau beriman, Allah tidak diuntungkan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar supaya bertakwa kepadanya, takut kepadanya, ini semata-mata adalah untuk kembali kepada kita, bukan untuk kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sering menyampaikan bahwasanya semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ya segala hajat kita. Bahkan pada perkara-perkara yang tidak pernah kita duga, Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan banyak dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang takwa, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, ada balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari arah yang tak pernah dia duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan urusan-urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Baik. Lampu mati tapi suara tetap ada insyaallah. Nah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya, sehingga itu poin pertama yang sangat membantu seseorang dalam thalabul ilm. Ya, poin pertama yang wajib untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah janji Allah Subhanahu wa taala
bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia akan mengajari kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan kita perhatikan ikhwah sekalian, para ulama dahulu, kita dapati mereka Masya Allah berbicara tentang ilmu syar'i, mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempelajari dari guru-guru mereka. Ketika berbicara tentang ilmu dunia, tidak sedikit juga di antara mereka itu yang subhanallah, ya, Masya Allah, ya, hebat dalam masalah ilmu dunia. Padahal kalau diperhatikan, mereka tidak pernah takhasus, tidak pernah kuliah dalam masalah ilmu dunia itu, tetapi menjadi ahli di bidangnya. Pemilik ilmu itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Dia mengajarkan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau saja kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah urusan-urusan dunia, ilmu dunia, ya, mereka mendapatkan, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ya. Maka tentu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sangat besar kemungkinannya juga untuk diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu itu. Dan ilmu dunia itu tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena semua Dia berikan. Orang-orang yang beriman Dia berikan, yang tidak beriman juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini persoalan dunia, ya, tapi ilmu syar'i, ilmu agama, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan ilmu syar'i yang lainnya, ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat, ya, penting untuk selalu kita perhatikan. Jadi, takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Juga takwa itu adalah merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "U'budu rabbakum," sembahlah Tuhan kalian. "Wa sallu khamsakum," salatlah, ya, salat 5 waktu. "Wa sumu syahrakum," ya, berpuasalah, ya, di bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. "Wa addu zakata amwalikum," dan tunaikanlah zakat, ya, harta-harta kalian. "Wa ati'u dza amrikum," dan patuhilah, ya, pemegang kekuasaan di antara kalian. "Tadkhulu jannata rabbikum," maka kalian akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya, ya, Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dza amrikum," ini adalah perangkat-perangkat dari ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa ini yang mereka lakukan. Maka taat kepada pemimpin itu adalah merupakan sima, adalah merupakan tanda daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atha amiran ala sariyatin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, seorang, ya, komandan perang, ya, dengan pasukannya, beliau berwasiat secara khusus kepada komandan perangnya dengan wasiat ketakwaan, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Senantiasa melakukan kebaikan, ya, memperlakukan orang-orang Islam, kaum muslimin, dengan perlakuan yang baik.
Dan para salafus saleh sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mereka juga saling berwasiat ya sesama mereka dengan ketakwaan. Baik itu dalam khutbah, ya, dalam surat menyurat mereka, ya, pesan-pesan mereka. Saling berwasiat sama mereka ketika sudah di penghujung usia, ya, sudah dekat mau wafat, mereka tetap saling berwasiat, saling mengingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan para penuntut ilmu yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqwal ya para salafus saleh, mempelajari tentang sirah perjalanan hidup mereka, ya, para tulabul ilm mencontoh pada perkara ini supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling berwasiat dalam ketakwaan. Wasiat pesan yang paling berharga itu adalah wasiat ketakwaan. Dan cukuplah seorang itu mendapatkan dosa ketika dia diingatkan bertakwalah kepada Allah, lalu kemudian dia menjawab urusanmu sendiri. Jangan kau urus ya urusan orang lain. Ketika diingatkan dia untuk bertakwa tapi itu yang dia jawab, maka dia mendapatkan dosa. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh menyebutkan ya di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ini adalah merupakan wasiatnya ya kepada anaknya. Ya, wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dalam bentuk tulisan beliau katakan, amma ba'du fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepadamu, aku berwasiat kepadamu agar supaya bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqahu. Karena sungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wa man aqradahu jazahu. Dan siapa yang memberikan pinjaman karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pinjaman kepada Allah, artinya di sini memberikan pinjaman kepada orang lain, pada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jazahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan kepadanya. Wa man syakarahu zadahu, dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ya untuknya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ya seorang ayah ya kepada anaknya, ya pesan supaya bertakwa, ya pesan supaya berbuat baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya ini seharusnya yang menjadi perhatian juga setiap aba, ya setiap orang tua, ya mengingatkan ya berpesan kepada anak-anaknya. Pesan-pesan yang menyebabkan mereka itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan ya kepada salah seorang sahabatnya yang masih belia. Apa pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Engkau akan mendapatinya ya membelamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah.
Ini pesannya Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang masih muda, ya, masih belia. Ya. Dan ini pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya. Ini menjadi ya, menjadi perhatian setiap guru, menjadi perhatian setiap orang tua, mengingatkan ya murid-muridnya, mengingatkan anak-anaknya agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mengikat ya, jiwa para murid, mengikat jiwa anak-anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sahabat Nabi SAW Ali radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada seorang. Beliau berkata, "Usika bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqa'ih." Aku berwasiat kepadamu, aku berpesan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau pasti akan bertemu dengannya. Engkau pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala muntaha laka dunah. Ya, tidak ada ya tempat kembalimu ya selainnya. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhir daripada kehidupan kita ini akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yamlikud dunya wal akhirah. Dia Allah Jalla wa Ala ya pemilik ya, dia yang memiliki dunia dan dia pula yang memiliki akhirat. Maka takutlah kepadanya. Wa kataba ahadus salihin ila akhin lahu fillahi ta'ala. Ya. Salah seorang dari ya kalangan salafus saleh, ya seorang yang saleh, dia menulis pesan kepada saudaranya, ya, saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Usika bi taqwallahi alladhi huwa najika fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatik. Aku berwasiat kepadamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menyelamatkanmu, ya, yang melindungimu, ya, ketika engkau bersendirian. Dan dia yang memperhatikanmu ya ketika engkau ya berada dalam kerumunan, ya dalam keramaian. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika. Maka jadikanlah ya Allah Subhanahu wa taala itu selalu berada dalam benakmu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi lailika wa naharika, siang dan malam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafillah biqadari qurbihi minka wa qudratihi 'alaika. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar kedekatannya kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hambanya ya daripada urat leher setiap hamba itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja untuk kita. Mampu melakukan ya memperlakukan kita sebagaimana kehendaknya. Maka kalau kita mengetahui dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, kita mengetahui Allah mampu untuk melakukan apa saja untuk kita, lalu kemudian kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka bi'ainihi laisa takhruju min sultanihi ila sultani ghairihi. Dan ketahuilah bahwasanya engkau berada dalam kekuasaannya, ya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak bisa keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menuju kepada penguasa yang lain, tidak bisa.
wala min mulkihi ila mulki ghairihi. Tidak bisa juga engkau keluar dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala mencari kerajaan yang lain. Falyu'dhim minhu hadarak. Ya, maka tumbuhkan pada dirimu ya kehati-hatian. Jangan sampai kemudian kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Ya. Kita membesarkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan bentuk kehati-hatian kita agar supaya tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Wal yukthir minhu wajalak, dan perbanyaklah rasa takut kepadanya. Ya, jadi beliau salah seorang dari kalangan salaf ini menulis kepada saudaranya, menulis surat. Isi suratnya sudah kita bacakan tadi. Dan ini Masya Allah, kalau kita mendapati saudara seperti ini, teman seperti ini, apa pesannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kalau mendapati teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setia memberikan nasihat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Genggam tangannya, jangan lepaskan. Terkadang ada orang-orang yang ketika diingatkan supaya senantiasa taat kepada Allah, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, ada orang-orang yang merasa tidak nyaman. Ketika diingatkan dengan secara diam-diam, sebagaimana wasiatnya, peringatannya juga para salafus saleh, kalau kita mendapati saudara kita melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa, nasihati dia dengan cara yang baik. Bagaimana cara menasihati teman yang jatuh dalam perbuatan dosa dengan cara yang baik? Pegang tangannya, ajak berduaan, lalu kemudian ingatkan. Kita sudah ingatkan. Ada orang-orang yang ketika diingatkan, apa jawabannya? Kamu ini memata-matai saya. Masya Allah. Padahal kita juga mungkin tidak sengaja melihat itu. Kita sampaikan, tidak sengaja saya lihat itu, akhi. Tidak sengaja saya lihat itu, ukhti. Karena ini adalah bagian dari agama kita. Saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu memberikan manfaat atau bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan saya mengingatkan Anda dalam kondisi kita hanya bersendirian. Tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat atau tidak. Saya mengingatkan ini sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Anda, tanggung jawab saya kepada Anda. Kalau sudah kita lakukan, dia terima, alhamdulillah. Kalau tetap dia ngeyel seperti itu, ya sudah, kita sudah menunaikan tanggung jawab kita. Dan hal-hal seperti ini, ikhwas kalian, hal-hal seperti ini adalah merupakan da'bu as-salihin, kebiasaan orang-orang soleh dahulu. Ketika mendapati ada saudara mereka yang melakukan kesalahan, langsung diingatkan oleh mereka dengan cara yang baik tadi. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak media. Ya mungkin kita tidak perlu lagi mau pegang tangannya, mau pergi itu dengan telepon. Biasanya kalau kita mau mengingatkan pakai bahasa tulisan, hati-hati. Kalau kita mau mengingatkan saudara kita, teman kita dengan bahasa tulisan, itu hati-hati. Berbeda antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan, bisa disalahpahami. Kecuali kalau sudah disampaikan terlebih dahulu lewat lewat lisan, kemudian disusul dengan pesan-pesan SMS atau WA dan sebagainya dengan bahasa yang baik. Insya Allah akan saling menerima nasihat, dan itu adalah kebaikan. Ada orang yang mengingatkan seperti itu, mengingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka genggam dia, pegang dia. Jangan dilepaskan. Sulit mencari. Yang banyak sekarang, ikhwas sekalian, yang banyak sekarang ketika dia dapati saudaranya melakukan keburukan, dia diam-diam. Baru kemudian lama-lama dia bercerita dari orang lain. Ente tahu anak apa dia? Ini bahaya ini.
itu bukan menggambarkan seorang saudara. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan ini adalah merupakan wasiatnya Allah, wasiatnya Rasul, wasiatnya para sahabat, wasiatnya orang-orang saleh terdahulu. Ya. Maka sesama para tulabul ilm hendaklah ini saling mengingatkan, saling mewasiatkan agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayah taqihi minhu. Dan makna takwa adalah seorang hamba menjadikan penghalang antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti. Dia menjadikan pembatas, ya, penghalang yang menghalangi dia, ya, dengan sesuatu yang dia takuti. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kufur. Azab yang sangat pedih, ya, bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, maka kita menjadikan penghalang antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu. Apa penghalangnya? Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajib, ikhwas sekalian, orang yang takut kepada Allah, ya, dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan takut kepada Allah tapi dia menjauh kepada Allah, ya, itu bukan takut yang sebenarnya. Ini takut kepada makhluk. Ya, takut kepada makhluk, takut kepada ular, takut kepada setan. Di tempat itu ada setan, jangan lewat di situ, dia menghindar. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut ini kalau disalah orientasikan itu bisa jadi kesyirikan, takut kepada setan. Lalu kemudian bagaimana supaya tidak diganggu oleh setan? Ya, kita mendekat kepadanya dengan cara apa? Pakai sesajen dan sebagainya. Nah, ini rasa takut yang melahirkan pengagungan, penghormatan kepada yang ditakuti, ya, maka itu adalah ibadah. Ya. Sehingga itu para ulama katakan al-khawfu, al-khasyatu itu adalah salah satu ibadah tertinggi, ibadah hati. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, lebih sering kita mendapati kata takwa itu diartikan dengan rasa takut. Baik. Wa taqwal 'abdu wa taqwal 'abdi rabbahu an yaj'ala bainahu wa baina man yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dhalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Dan ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya, ya, kepada Tuhannya, adalah dia menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti itu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang dia takuti, ya, dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dia jadikan, ya, penghalang itu ya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri. Dan ketahuilah bahwasanya terkadang kata atau lafaz taqwa itu disandingkan dengan kata albir. Fayuqal birrun wa taqwa. Ya, sehingga dikatakan birrun wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa taratan tudhkaru wahdaha. Fa in qurinat bil birri sara al birru fi'lul amri wat taqwa tarkun nawahi. Sehingga ketika disebutkan dua lafaz ini secara bersamaan, yaitu al birru wat taqwa,
Maka pengertian albir itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ufridat sarat syamilatan ta'ummu fi'lul amri wajtinabu an-nawahi. Dan apabila disebutkan secara terpisah, ya, disebutkan at-taqwa saja, maka maknanya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allahu fi kitabihi annal jannata u'iddat lil muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini memberikan makna kepada kita, ahlut taqwa hum ahlul jannah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah ahlul jannah. Walidzalika yajibu 'alal insan an yattaqillaha jalla wa 'ala imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi wan najata min iqabihi. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita, ikhwas sekalian, wajib bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap manusia, untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini sebagai bentuk apa? Kita merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertakwa itu kita mengharapkan pahala. Dengan bertakwa itu pula ya kita mengharapkan dijauhkan, ya, dibebaskan dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian, ya, kemampuan untuk membedakan, ya, membedakan antara al-haq wal batil, al-kufr wal iman, ya, membedakan al-maslahah wal mafsada. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ya mengampuni dosa-dosa kalian, ya, kesalahan-kesalahan kalian. Ya, wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki, ya, keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah seorang dari kalangan, ya, salafus saleh juga mengatakan bahwasanya saling mengingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang melakukannya. Ya, saling mengingatkan supaya bertakwa kepada Allah, banyak orang melakukannya. Dan yang merealisasikannya sedikit. Yang merealisasikan ketakwaan itu sedikit. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mampu untuk saling mengingatkan dalam ketakwaan, dan diberikan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk merealisasikan ketakwaan ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat ini, ya, surah Al-Anfal ayat ke-29 ini. Wa hadhil ayat fiha thalathu fawaid muhimmah. Ya, pada ayat ini ada, ya, 3 faedah yang sangat penting, ya, kata beliau rahimahullahu taala. Al-faedah al-ula, yang pertama, yaj'al lakum furqana. Ya, ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainad dhari wan nafi'. Wa hadha yadkhulu fihi al-'ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insani minal 'ulumi ma la yaftah li ghairihi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian furqan, yaitu sesuatu yang dengannya orang yang bertakwa ini mampu untuk membedakan al-haq wal batil. Kita jawab ada. Baik. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu sesuatu yang dengannya furqan tersebut orang yang bertakwa ini mampu membedakan antara al-haq dan batil, kebenaran dan kebatilan, mampu untuk membedakan mana yang memberikan mudarat ya dan mana yang memberikan manfaat. Wa hadza yadkhulu fihi al-ilm, dan termasuk dalamnya di sini furqan itu adalah al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, memberikan ilmu. Karena ya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan kepada seorang, dibukakan tabir ya yang tertutup pada orang lain tapi pada dirinya. Orang yang berilmu ini, dia bertakwa kepada Allah wa taala, dia mengetahui ya, banyak hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya. Dia memiliki ilmu, dia memiliki pemahaman yang baik. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda. Nah, sungguhnya dengan ketakwaan itu maka hidayah, ya petunjuk, ya mendapatkan apa? Kelebihan, ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa ziyadatul ilm, ya penambahan ilmu. Wa ziyadatul hifdz, ya diberikan, ya dikuatkan ya hafalannya. Walihada yudhkaru 'ani Syafi'i rahimahullahu taala, ya oleh karena itu disebutkan ya dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini perkataan beliau yang sangat masyhur ya, dalam bentuk syair, syakautu ila waqi' su'a hifdzi, ya aku ya mengadu kepada Waqi', ya gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia ya Waqi' yang memberikan arahan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun, lalu Waqi' berkata, ketahuilah ya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, ya. Dalam lafaz yang lain, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Wala syakka anna al-insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan. Ya. Jadi tidak diragukan setiap seorang itu ilmunya bertambah, pengetahuannya juga bertambah, pemahamannya juga bertambah. Wa furqanan bainal haqqi wal batil, juga kemampuannya untuk membedakan antara hak dan batil juga bertambah kuat. Wad-dar wan nafi', ya. Membedakan, mengambil ya manfaat, ya menghindari mudarat, membedakan dua kemudaratan, mana yang lebih ringan mudaratnya, ya membedakan dua maslahat, mana yang lebih besar maslahatnya. Ini bagi orang-orang yang bertakwa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insan minal fahmi. Juga berkaitan dengan pemahaman. Oleh karena itu beliau katakan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala katakan, ada dua orang yang sama-sama menghafal dalil, menghafal Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya salah satu di antaranya mampu untuk mengeluarkan faedah-faedah ya 3, 4 atau 5 ya. Tapi yang lainnya itu mampu mengeluarkan faedah yang lebih banyak, padahal dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama.
Ini pengaruh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqwa sababun li ziyadati al-faham. Ya, maka ketakwaan itu adalah merupakan sebab ya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada seorang tentang pemahaman agamanya. Ya, oleh karena itu ikhwas sekalian, para tulabul ilm, para penuntut ilmu syar'i ya, supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmu syar'i secara umum ya. Maka perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Ini termasuk juga dalamnya, dalam Furqan ini adalah firasah, firasat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, firasat mereka kuat. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yu'ti al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Dan firasat ini Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membedakan ya antara dia dengan yang lainnya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa itu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, sampai dalam persoalan juga firasat. Sehingga itu ada riwayat yang menyebutkan berhati-hatilah dengan firasatnya orang yang bertakwa. Ya, berhati-hati dengan firasatnya orang yang bertakwa. Baik, fa bi mujarradi ma yara al-insanu ya'rifu annahu kadhibun aw shadiqun. Nih, orang-orang yang bertakwa diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk melihat ya, ini orang berbicara, yang dia bicarakan ini dusta. Ya, itu dengan firasat. Hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai semua orang berbicara, hati-hati yang dibilang ini dusta. Dia ini orang yang bertakwa. Belum tentu. Ya. Ya, karena berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala secara umum, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dari sisi ini, firasat. Ya, dia mampu merasakan ya apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ya. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jangan kita langsung kagum kepadanya. Wah, ini wali. Ya. Ada sesuatu yang lain daripadanya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Dia mampu menerawang. Ya. Perhatikan apa yang dia kerjakan. Sejauh mana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mu'minun muttaqi waliyun min auliyaillah. Maka dia adalah seorang mukmin, orang yang bertakwa, wali di antara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun kadzalik, ya, kalau tidak demikian, fa innahu waliyun min auliyai syaitan. Ya, kalau tidak seperti itu yang didapati, maka dia adalah wali di antara wali-wali syaitan. Ya. Jangan terpedaya dengan orang yang katanya memiliki kemampuan untuk menerawang. Hati-hati. Dan orang-orang yang bertakwa ini, mereka tidak menjadikan itu sebagai suatu kebanggaan. Bahkan itu bisa menjadi ujian, ya, cobaan bagi mereka. Ada kekhawatiran. Tapi orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, kesempatan bagi saya ini. Siapa yang mau datang nanti saya berikan, sudah masuk celengan dan sebagainya. Ini musibah. Nah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan-kesalahan kalian.
Ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa takfirus sayyi'at yakunu bil a'mal as-salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, ya, menutupi keburukan-keburukan itu dengan amal saleh. Fa innal a'mal as-salihah tukaffirul a'mal as-sayyi'ah. Karena sungguhnya amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata. Dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Anda melakukan perbuatan keburukan, sadar, bertaubat langsung, ya, melakukan amal soleh. Taubat itu adalah amal soleh. Niscaya amalan soleh itu akan menghapuskan kesalahan itu. Tapi ini ikhwas kalian adalah amal soleh yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita apabila kesalahan-kesalahan itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita istighfar, dengan bersedekah, dengan salat, dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau kesalahan kita berkaitan dengan kezaliman kita kepada manusia, maka amalan-amalan soleh kita tadi tidak menghapuskannya. Jadi maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hak adami. Sehingga itu para ulama memberikan syarat, ya, dalam masalah taubat. Para ulama memberikan syarat, ya, apabila dosa yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak seorang hamba, maka dia harus meminta dihalalkan. Dia harus meminta maaf. Orang-orang yang pernah menggibah saudaranya, yang pernah memfitnah saudaranya, yang pernah menghina, merendahkan dan sebagainya, hati-hati. Kalau kita mampu untuk datang kepadanya, ya, bercerita dengan baik, ya, sampaikan, ya akhi, mohon maaf kalau ana pernah, ya, menggibah, pernah berbuat salah sama antum. Dia katakan, ya, secara umum saya maafkan. Tapi kalau antum misalnya pernah menjelek-jelekkan saya tidak maafkan itu. Hati-hati. Itu akan menjadi beban nanti kita di akhirat. Itu adalah haknya dia. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa para ulama katakan perkara yang paling banyak menyeret orang-orang beriman ke dalam neraka, ya, perkara yang paling banyak menyeret orang-orang beriman ke dalam neraka adalah perbuatan zalim mereka kepada manusia. Kalau tidak dimaafkan, berbahaya. Jadi berkaitan dengan kezaliman kita kepada manusia, kepada sesama kita, kepada saudara kita, hati-hati. Bagaimana cara kita berusaha agar supaya mendapatkan maafnya. Jangan sampai nanti di akhirat kita berurusan dengannya. Kalau berkaitan dengan kezaliman orang kepada kita, apa yang kita lakukan? Kalau berkaitan dengan kezaliman orang kepada kita, kita orang yang terzalimi. Kita orang yang digibah, orang yang dicela, orang di seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu ngana, misalnya. Ya, maafkan. Ya, memaafkan. Dan di dalam Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan maaf. Ya, meminta maaf itu mudah, tetapi memberi maaf itu berat. Ya, memberi maaf itu berat. Dan salah seorang dari kalangan salafus saleh, ya, beliau mengatakan, apa untungnya bagi kita? Ya, apa untungnya bagi kita ketika seorang diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah karena perbuatan zalimnya kepada kita? Kita dapat keuntungan tidak? Allah mengazab seseorang. Kenapa dia diazab? Karena dia pernah menzalimi kita. Dia diazab karena dia pernah menzalimi kita, kita tidak memaafkannya, sehingga dia diazab. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Ada? Tidak ada. Ya, mungkin kalau kita di dunia ada orang yang berbuat zalim kepada kita, lalu kemudian kita lapor polisi, dia ditangkap, masuk penjara,
Apat ngadapi batu. Nah, rasa itu. Atau misalnya habis dia curi barang kita, kemudian ditangkap, orang pukul dia sampai berdarah-darah, tobat kan. Kita katakan dia tobat. Apa yang kita dapatkan? Kepuasan. Ya, rasa puas. Tapi apakah itu membawa manfaat buat kita di akhirat? Tidak. Ya, sehingga itu ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah, atau bukan, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan demikian. Apa manfaatnya? Keuntungan apa yang kita dapatkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengadab seorang, menghukum seorang karena perbuatan zalimnya kepada kita? Tidak ada. Nah, karena tidak ada manfaatnya, apa yang harus kita lakukan? Maafkan. Dan memang mengatakan ya maafkan itu mudah sekali, tapi untuk merealisasikannya memang berat. Ya. Karena beratnya sehingga balasannya adalah surga. Ya, sudah sering kita ya ceritakan, kita sampaikan ya riwayat Abdullah bin Amr bin As yang mendatangi seorang yang dikatakan oleh Nabi SAW, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah. Ya, akan hadir di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata sebabnya apa? Dia berlapang dada. Dia memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diampuni, yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Ya, dengan amalan-amalan saleh kita adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang berkaitan dengan hak hamba. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hambanya itu diberikan hak, sesama mereka diselesaikan sama mereka. Kemudian Nabi SAW yang mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Bahwa salat 5 waktu, kemudian salat Jumat sampai pada Jumat berikutnya, kaffaratun lima bainahunna, adalah penghapus kesalahan-kesalahan di antaranya. Ya, antara salat maghrib dengan salat isya, ya, ketika kita salat maghrib kemudian melakukan perbuatan dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya dengan kita melakukan salat isya. Juga salat Jumat dengan Jumat berikutnya, majtunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang kedua, ya, amalan atau perbuatan-perbuatan kesalahan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan amalan-amalan solehnya adalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Demikian juga antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu menghapuskan ya dosa-dosa. Fal kaffaratu takunu bil a'mal as-salihah, wa hadha ya'ni anna al-insan idza taqallah sahala lahu al-a'mal as-salihah allati yukaffiru Allah biha anhu. Ya. Bahwa penghapus daripada dosa-dosa itu adalah amalan-amalan soleh. Dan ketika seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Yang amalan-amalan soleh itu menghapuskan ya dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, al-faidah as-salitsah, faedah yang ketiga, wa yaghfir lakum bi an yuyassirakum lil istighfar wat taubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ni'matun minallahi Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, diberikan kemudahan
bertaubat dari perbuatan dosa. Dan setiap dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berbuat dosa, ketika dia bertaubat maka Allah pasti akan mengampuninya. Dan Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti dia pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah dia yang kembali kepada Allah, yang dia bertaubat dari perbuatan dosanya itu. Selama dia berbuat dosa lalu kemudian dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Selama matahari belum terbit dari barat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Selama nafas belum sampai di kerongkongan lalu dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita yakin ikhwas sekalian dan para akhwat, ketika kita meninggalkan satu perbuatan karena itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang pertama ya bagi seorang penuntut ilmu agar supaya dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah wasiatnya Allah kepada para hambanya, wasiatnya Rasul kepada para sahabatnya, wasiatnya para sahabat kepada keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudara mereka. Maka sebagai penuntut ilmu hendaklah kita mencontoh kepada mereka dan mendengarkan ya wasiat mereka ini. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Pertanyaan? Ustaz, apakah orang yang mabuk harus kita ingatkan untuk salat apabila adzan berkumandang? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' wa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, yang mengetahui kemungkaran di dekatnya, di hadapannya, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kuasaannya. Kalau dia tidak memiliki kekuasaan, maka dia rubah dengan lisannya, ya menegurnya. Ada orang yang mabuk, ya ingatkan, saudaraku, ini mabuk, ini bohito, ini haram. Allah, langsung mabuk ini. Kalau dia belum mabuk, masih sementara pegang, ya masih apa? Ya, masih waras diajak bicara. Tapi kalau so teler kemudian diingatkan seperti itu, so tidak bermanfaat ya nasihat, so tidak ada akalnya. Mau disuruh sholat, sholat dulu. Ya tidak ada manfaatnya nasihat kalau orang ya dalam keadaan mabuk seperti itu. Ketika dia sadar, ingatkan. Ya dia sadar, ingatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah perkara yang ya mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Dan selalu kita ingatkan orang yang mabuk, ya yang biasa minum mojito atau yang sejenisnya, tetap kita ingatkan agar supaya mendirikan salat. Karena salat adalah apa? Tiang agama. Salat itu adalah puncaknya semua amalan. Ya, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah perkara salatnya. In salahat salahatil a'malu kulluhu. Apabila salatnya itu benar, ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalan-amalan yang lain pun akan benar, akan baik. Wa in fasadat fasadatil a'malu kulluhu. Apabila ya rusak salatnya, maka amalan-amalan yang lain pun itu akan rusak.
Dari itu ada di antara para asatidzah, ya, para ulama yang mengatakan apa yang mau diharapkan kebaikan dari orang-orang yang tidak salat. Salat saja itu kewajibannya kepada Allah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya dia lalaikan. Bagaimana dengan, ya, kewajibannya kepada makhluk? Dan perkara salat itu adalah perkara yang tidak ada gantinya. Ya, perkara salat, ibadah salat adalah ibadah yang tidak ada gantinya. Kalau puasa ada gantinya. Tidak bisa puasa bisa dengan, ya, puasa Ramadan ganti di bulan yang lainnya. Kalau sama sekali tidak bisa, dengan membayar fidyah. Ya. Haji kalau tidak punya uang, tidak punya kemampuan, tidak berhaji. Zakat harta, tidak punya harta, buat apa berzakat? Tidak ada. Tapi kalau salat, dalam kondisi apapun, dimanapun, apa yang kamu bisa lakukan sebagai tanda bahwa engkau salat, itu yang dilakukan. Maka selalu kita juga saling mengingatkan, ya, kepada keluarga kita, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya memperhatikan masalah salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana melihat orang-orang yang kuat hafalannya tapi lancar bermaksiat? Masya Allah. Seolah-olah ini bertentangan dengan apa yang tadi kita katakan, ya. Orang yang bertakwa itu kuat hafalannya, yang tidak bertakwa lemah hafalannya. Kalau kita mendapati seperti ini, ikhwas sekalian, ada orang yang dia berbuat maksiat tapi hafalannya kuat sekali. Ya. Itu dari sisi, ya, dari sisi kemampuan logika, ya, IQ, dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berbuat maksiat, maka ini adalah istidraj. Apa istidraj? Penangguhan, ya, bisa dikatakan dia sebagai, ya, penangguhan azab. Ya, Allah Subhanahu wa taala biarkan dia. Ya, Allah biarkan dia seperti itu. Ya. Dan semakin, ya, dia mengetahui hafalannya kuat, tetap berbuat maksiat, ini saya tetap begini tapi hafalan kuat, maka semakin besar nanti azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin pedih, ya, azab Allah Subhanahu wa taala kepadanya nanti. Dia diberikan nikmat tapi dia tidak bersyukur. Dan Allah sudah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecerdasan, IQ 2000, ya. Pahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan itu. Ya. Sudah diberikan kemudahan itu, kita memahaminya tapi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka balasannya adalah azab, waliyadzubillah. Dan seperti ini kalau kita mendapati, ya, kita mendapati ada teman kita, dia menghafal Al-Quran, lalu kemudian juga melakukan perbuatan maksiat, ingatkan, akhi, hati-hati istidraj. Hati-hati istidraj. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya seorang istri yang melebihkan apa ini? Taatnya kepada orang tua daripada suaminya? Maka boleh menikah lagi? Walaupun tidak demikian boleh menikah lagi. Ya, walaupun tidak demikian, ya, boleh menikah lagi. Ya, ikhwas kalian, sebelum saya berbicara tentang apa yang ditanyakan ini, ada hal penting juga yang harus kita perhatikan, ikhwas kalian, para suami. Ya, bagi para suami dan calon-calon suami, hak istri kita perhatikan. Ya, kewajiban kita kepada istri kita perhatikan. Termasuk juga, ya, kita memperhatikan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Di dalam riwayat dari Nabi SAW disebutkan tidak boleh seorang wanita, seorang istri menceritakan fisik, ya, atau, ya, sifat-sifat wanita lain di hadapan suaminya. Demikian pula tidak boleh seorang suami menceritakan sifat, ya, fisik
ya, atau sifat yang lainnya, ya, laki-laki, ya, lainnya di hadapan istri-istrinya. Ya. Dan suami punya rasa, istri juga punya rasa. Dan setiap kita umumnya, ya, setiap kita umumnya tidak ingin dibandingkan. Benar tidak ibu-ibu? Istri mau tidak dibandingkan dengan wanita yang lain? Hah? Mau dibandingkan dengan wanita yang lain? Tidak. Bahkan sesama istri pun itu tidak mau dibanding-bandingkan. Paham? Apalagi membandingkan mantan istri dengan istri sekarang. Wah, ini lebih lagi. Membandingkan yang bukan istrinya, ya, dengan istri. Membandingkan yang tidak pernah ada hubungan dengan istri, ini pasti akan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hati. Begitu juga seorang istri, ketika dia punya masa lalu, punya suami dulunya, lalu kemudian cerai, akhirnya menyesal, tapi tidak bisa kembali lagi, menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Lalu kemudian dia bandingkan kebaikan suaminya dulu, diceritakan di hadapan suaminya. Nah, ini jelas menumbuhkan ketidaknyamanan. Dan itu bisa jadi sesuatu yang memicu, ya, memicu perhara di dalam rumah tangga. Baik. Nah, kemudian kepada para setiap istri, kewajiban seorang wanita ketika dia sudah menikah adalah taat kepada suami. Ya. Apapun yang terjadi dengan kedua orang tuanya, ya, kalau suaminya katakan tidak, maka tidak. Ya, namun dalam hal ini, ya, seorang suami juga harus bijaksana ketika menghalangi atau melarang istrinya, ya, untuk pergi kepada kedua orang tuanya. Alasannya apa? Alasan yang bisa diterima oleh syar'i. Misalnya, kalau mau pergi ke sana, di sana itu sudah tidak ada aturan-aturan syar'inya, orang-orang ajnabi juga masuk keluar di sana, sudah tidak usah ke sana misalnya. Nah, itu bisa diterima alasannya. Ketaatan mutlak, ya, seorang istri, ya, setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada suami dalam perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan seorang wanita yang dia menjaga kehormatannya, dia menjaga salat 5 waktunya, dia taat kepada suaminya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan, maka dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bagaimana kiat-kiat meraih tingkat ihsan dalam beribadah dan dalam kesendirian ketika terjerumus dosa. Baik, ini masalah ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam hadis Jibril itu ada maratib ad-din, tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah, kemudian iman, itu amalan-amalan hati, kemudian yang tertinggi adalah ihsan. Ini yang tadi kita sebutkan, ya, wasiat dari salah seorang, ya, dari kalangan salafus saleh kepada saudaranya, hendaklah selalu ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya, Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai derajat itu ada tahapan-tahapannya. Ya, para ulama katakan dalam penjelasan hadis Jibril, perbaiki tingkatan yang pertama akan naik pada tingkatan yang kedua.
Maka di saat kita memperbaiki tingkatan yang kedua itu akan mencapai ya tingkatan yang ketiga. Ya. Maka persoalan iman kita kepada Allah, keikhlasan kita dalam melakukan amal ya dan seterusnya itu ya perlu untuk kita perhatikan supaya sampai pada derajat ihsan. Ya, beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak mampu ya dengan derajat seperti itu, maka selalu ada dalam benak kita bahwa Allah mengawasi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Takwa itu yang bagaimana? Ya, takwa takut kepada Allah. Bukti takut kepada Allah adalah menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah takwa. Baik. Gimana cara kita meminta maaf sementara kita takut minta maaf langsung? Gimana cara bertaubat dari dosa-dosa besar? Ya, pertanyaan ketiga. Gimana cara kita meminta maaf sementara kita takut minta maaf langsung? Ya. Para ulama telah memberikan arahan ketika kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Ya, meminta maaf kepadanya. Kalau kita lihat orang ini ya orangnya cool ya, tidak gampang marah ya, sudah ucapkan terus terang ya. Kalau dia orang yang temperamen ya gunakan bahasa yang tidak langsung bahwa itu adalah antum pelakunya ya. Karena kalau sebutkan antum pelaku cuma langsung melayang tangan, nah bahaya ya. Jadi gunakan bahasa yang tidak langsung. Apabila ada orang yang bersalah kepada antum, antum maafkan atau tidak, saya maafkan. Yang penting dia mau minta maaf, saya minta maaf ya. Oh, kamu enggak ya, paling cuma sampai di situ ya. Dia tidak mapukul. Dan sebagian ulama juga mengatakan ya kita harus sampaikan kepadanya apapun resikonya, daripada nanti kita berurusan di hadapan Allah di hari kiamat ya. Berurusan di dunia ya selesai di dunia. Kalau di akhirat nanti jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang al-muflis. Ata'rifuna manil muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Dia datang dengan pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, tetapi ketika di dunia dia mencela ini, dia menggibah ini, dia menzalimi ini dan seterusnya. Akhirnya semua orang yang dia zalimi itu ya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dengannya. Ya, kebaikan-kebaikannya itu dari pahala-pahala yang dia bawa ini diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Habis semuanya. Masih banyak orang yang antri menunggu pengadilan. Akhirnya apa? Dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepada orang tersebut. Ini kata Nabi SAW orang yang bangkrut. Ya. Kan lebih baik kita berurusan di dunia ya daripada nanti berurusan di akhirat. Ya, selesaikan di dunia. Jangan bawa persoalan itu di akhirat. Wallahu a'lam. Gimana cara bertaubat dari dosa-dosa besar? Bertaubat dari dosa ya meninggalkan perbuatan dosa itu. Banyak-banyak beristighfar, ya berazam, bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu, kemudian tinggalkan perbuatan dosa itu dan jauhi ya tempat dan orang-orang ya yang bersama Anda melakukan perbuatan ya dosa tersebut. Ya. Kalau itu berkaitan dengan hakul adami, dengan hak manusia, maka meminta keridhaannya, ya minta maaf darinya. Pernah mencuri barangnya, kembalikan. Kembalikan diam-diam ya atau kembalikan terang-terangan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Maka berdosa jika seorang istri diam-diam mengambil uang suaminya karena suaminya itu bunggili. Pelitnya. Di sini pelit, saya bahasakan bunggili. Piita. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Istrinya salah seorang sahabat, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang piita. Piita setingkat lebih dari bunggili ya. Pelit sekali. Lalu kemudian istrinya ini bertanya kepada Nabi, bolehkah aku mengambil ya hartanya, uangnya? Karena Nabi SAW katakan, ambillah sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu, jangan lebih dari itu, karena itu adalah hakmu. Ya. Kalau mau ambil punya suami
ya untuk memenuhi keinginan istri, ini yang bahaya, tidak boleh. Untuk memenuhi kebutuhannya, ya, maka itu dibolehkan karena suami yang pelit. Dan suami yang pelit, masya Allah, sulit baginya. Ya. Suami yang pelit, ya, sulit baginya. Untuk apa? Untuk seterusnya. Ya. Paham ya? Suami yang mudah memberi, dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mendapatkan pahala, ya, sebagaimana tadi yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya, man aqradahu, ya, jazahu. Siapa yang memberikan pinjaman, yang memberikan sedekah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Termasuk sedekah yang paling baik itu adalah sedekah seorang laki-laki kepada orang tuanya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang suami kepada istrinya, sedekah seorang suami kepada anak-anaknya. Ya. Berikan kepada istri, berikan kepada anak-anak, insyaallah Allah akan, ya, berikan gantinya sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Bahkan ketika katanya, ya, ketika istri uring-uringan, error, ajak dia jalan-jalan, silahkan. Mau beli apa silahkan. Ya, kalau istri lagi pusing, ajak jalan-jalan, mau beli apa silahkan. Kasih bebas dia. Tapi setelah itu antum yang pusing. Baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang senantiasa memperhatikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam, ya, surganya nanti insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله